Efek dikalahkan China, PSSI langsung incar Park Hang-seo gantikan Shin Tae-yong. Amunisi baru timnas datang, 3 grade A langsung gabung timnas usai bapuk lawan China. Masilgers jaga gengsi di Asia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Sehingga tanpa banyak bacot-cocot, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Efek dikalahkan China, PSSI incar Park Hang-seo gantikan Shin Tae-yong. Sejumlah pecinta sepak bola nasional melepaskan kekesalannya di media sosial setelah timnas Indonesia dikalahkan China pada laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia kalah 1-2 dari China dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober 2024. China berhasil unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Behram Aduweli dan Zhang Yuning. Sementara timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Tom Haye. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia tertahan di peringkat 5 klasemen sementara grup D, sementara China tetap berada di dasar klasemen. Usai pertandingan, para netizen terpecah. Ada yang mendukung timnas Indonesia, ada yang pula memberikan kritik. Pelatih Shin Tae-yong juga tak lepas dari sasaran. Bahkan tagar STY out menggema menjadi trending topik di media sosial saat ini. Sebagian mereka kesal dan mempertanyakan kemampuan Shin Tae-yong dalam meracik taktik dan strategi. Kita harus introspeksi, selama ini kita ngira kita gak punya striker, padahal jelas kita punya. Cuma Shin Tae-yong aja yang gak mau mainin dengan dalih gaya main gak sesuai dengan taktik dia, padahal taktik dia selama ini juga biasa aja, kata seorang netizen. Oleh karena hal itulah, saat ini PSSI dirumorkan telah menyiapkan rencana baru untuk posisi pelatih timnas Indonesia. Dari sumber orang dalam disebutkan saat ini PSSI mengincar Park Hang-seo sebagai pengganti Shin Tae-yong. Masa depan Shin Tae-yong memang jadi trending topik di jagat raya saat ini, sebab Shin Tae-yong gagal menang melawan China, bahkan belum pernah menang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Shin Tae-yong mengatakan peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum sirna meski kalah dari China. Meski kalah, Indonesia menunjukkan kondisi kompetitif terbaiknya. Laga ini bukanlah akhir, kami akan terus aktif mempersiapkan laga berikutnya dan menunjukkan kondisi kompetitif yang lebih baik, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia mengalami kekalahan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China. Anak asuh Shin Tae-yong tumbang dengan skor 1-2 dari tuan rumah China. 2 gol tersebut dicetak di babak pertama oleh Behram Aduweli dan Zhang Yuning. Timnas Indonesia hanya bisa memperkecil ketertinggalan 1 gol berkat sepakan Tom Haye. Sejatinya anak asuh Shin Tae-yong menekan sejak awal. Asnawi dan kawan-kawan berhasil menguasai bola dan menciptakan beberapa peluang lewat Witan Sulaiman serta Ragnar Oratmangun. Meski begitu, China justru berhasil mencuri gol terlebih dahulu, memanfaatkan skema bola mati. Awalnya tim Dragon mendapatkan tendangan bebas dari tengah lapangan. Bola diarahkan ke tiang jauh tapi masih bisa dihalau oleh Jai In-seus. Namun sebelum keluar, pemain Cina bisa menjangkaunya dan Behram Aduweli mencetak gol pembuka pada menit ke-21. Timnas Indonesia lantas berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Tim Merah Putih memang memegang penguasaan bola, tapi memang minim peluang. Satu-satunya peluang yang nyaris menjadi gol adalah tendangan jarak jauh Kevin Verdong yang masih bisa ditepis oleh kiper China. Di menit ke-43 justru Cina bisa memanfaatkan peluang. Lubang besar terbuka di pertahanan skuad Garuda. Zhang Yuning berhasil memanfaatkan peluang dengan baik yang membawa China unggul 2-0 di babak pertama. Adapun tim Dragon juga bermain baik dalam pertahanan serta melakukan serangan balik. Skuad asuhan Branko Irfan Kopik juga kerap memancing emosi dari timnas Indonesia. Usaha timnas Indonesia akhirnya memecah kebutuhan di menit ke-86 lewat skema lemparan ke dalam Pratama Arhan yang muntah dan bola disambut Tom Haye. Tendangan pemain berjuluk Profesor yang terkena devel pemain Cina bisa menggetarkan gawang lawan. Di sisa pertandingan, timnas Indonesia terus menekan pertahanan China, akan tetapi gol tidak tercipta dan skuad Garuda kalah 2-1. Kabar mengejutkan datang dari PSSI. Jairo Ridwal susul Kevin Dix dan Kelvin Verdong gabung timnas Indonesia.
Setelah Kevin Dix resmi diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 siang WIB, banyak yang memperkirakan Jairo Ridwal menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Medio September 2024, Yusa Nugraha selaku ex pesepak bola asal Indonesia yang sering mewawancarai pemain keturunan mendapatkan informasi dari Danny van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yusa Nugraha mendapat informasi dari Danny van Laar bahwa Jairo Ridwal positif untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Ridwal sejak awal tahun ini. Namun, karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia. Banyak yang berharap Jairo Ridwal menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Dix. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menjamu Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 mendatang. Jika ini kesampaian, Jairo Ridwal bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Dix dan Kelvin Verdonk layaknya di timnas Belanda U19. Salah satu momen ketiganya bekerja sama saat timnas Belanda U19 menghadapi Norwegia U19 di Piala Eropa U19 2015. Saat itu Kevin Dix beroperasi sebagai fullback kanan, Jairo Ridwal back tengah dan Kelvin Verdonk fullback kiri. Jairo Ridwal juga sempat satu tim dengan sejumlah pemain timnas Indonesia di skuad timnas Belanda U19, dua diantaranya Sandy Walsh dan Tom Haye. Jika benar gabung timnas Indonesia, akan bermain di posisi apakah Jairo Ridwal? Kemungkinan besar ex pemain Crystal Palace ini akan diperankan sebagai gelandang tengah. Penyerang timnas Indonesia beri kode oleh Romani eligible bela timnas Indonesia. Penyerang andalan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, memberi kode oleh Romani menjadi pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ragnar Oratmangun meninggalkan komentar di salah satu unggahan oleh Romani di Instagram @oleRomani. Komentar Ragnar Oratmangun pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangun terus merayu oleh Romani agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun dan oleh Romani diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangun berhasil meyakinkan oleh Romani untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata akhirnya. Selain itu, ada juga Kelvin Verdonk yang berhasil meyakinkan Mads Hilger untuk memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdonk dan Mads Hilger sempat satu tim di FC20. Saat itu, Kelvin Verdonk berstatus pemain senior, sedangkan Mads Hilger masih mentas bersama tim junior. Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. Amin ya robbal alamin. Sementara itu, Maarten Paes mengatakan kunci utama timnas Indonesia belum terkalahkan adalah solidnya lini pertahanan. Kiper FC Dallas itu memuji para pemain bertahan skuad Garuda yang bermain solid dalam 3 laga terakhir. Ya, saya rasa kami memiliki pertahanan yang bagus. Pertahanan adalah salah satu bagian terpenting. Saya rasa kami kompak dalam bertahan. Kami punya tackle yang bagus, blok yang bagus juga, kata Maarten Paes. Usai bermain bareng timnas Indonesia, harga pasaran Mads Hilger naik menjadi 170 miliar rupiah. Harga pasar Mads Hilger melonjak ke angka 10 juta euro atau setara dengan 170,27 miliar rupiah seusai bermain bareng timnas Indonesia. Sebelumnya, pemain FC20 itu ditaksir memiliki nilai 7 juta euro atau setara dengan 119,2 miliar rupiah saja. Diketahui pemain berusia 23 tahun itu baru saja resmi menjadi WNI dan berpindah federasi pada akhir September 2024. Usai gabung timnas Indonesia, harga pasar Mads Hilger langsung melonjak. Dinukil dari laman Transfermarkt Senin 14 Oktober 2024, pemain berdarah Manado itu ditaksir bernilai 10 juta euro. Adapun perhitungan terakhir nilai Mads Hilger dilakukan pada 31 Mei 2024. Ketika itu nilainya baru menyentuh 7 juta euro atau setara 119,2 miliar rupiah. Kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar sebab nilai seorang pemain akan menjadi naik ketika berlabel tim nasional. Angka tersebut menjadikan Mads Hilger sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia. Ia mendahului sejumlah nama seperti Jai Idjes yang berada di urutan kedua. Patut dinanti seperti apa penampilan Mads Hilger selanjutnya di bulan depan. Usai curangi timnas Indonesia, wasit Ahmad Al-Kaf malah dilindungi AFC.
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dinilai melindungi wasit asal Oman Ahmed Alkaf yang mengambil banyak keputusan kontroversial saat memimpin laga timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Seusai pertandingan yang kontroversial tersebut, AFC mengambil keputusan untuk melindungi Ahmed Alkaf yang saat ini tengah mendapatkan sorotan penuh dari banyak pihak, terutama pendukung timnas Indonesia. AFC memutuskan untuk tidak menugaskan wasit asal Oman tersebut yang awalnya dijadwalkan memimpin pertandingan di Liga Champions Asia antara Al Hilal melawan Al Ain pada tanggal 21 Oktober 2024. Berita ini juga menyebar di berbagai akun X Twitter Indonesia yang mengangkat sepak bola Indonesia, salah satunya yakni akun @idextriton atau Extra Time Indonesia yang menyoroti perlindungan tersebut. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Oman juga telah mengeluarkan pernyataan secara resmi menyusul serangan masif yang ditujukan kepada Ahmed Alkaf seusai pertandingan secara kontroversial. Federasi Sepak Bola Oman mengecam penyerangan dan penggunaan ancaman serta intimidasi verbal yang ditujukan kepada wasit internasional Oman Ahmed Alkaf dan asisten wasit seusai laga Bahrain dan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bunyi pernyataan Federasi Oman tersebut. Federasi Sepak Bola Oman juga mengingatkan berbagai pihak untuk tidak melakukan serangan di luar konteks sepak bola. Menurut mereka, ada ancaman sanksi dari pihak yang tak terpuji yang dilakukan oknum-oknum ini. Mereka menganggap Ahmed Alkaf sebagai salah satu wasit terbaik di Asia yang telah mengantongi lisensi FIFA. Mereka meminta FIFA untuk AFC untuk ikut bertanggung jawab melindungi ancaman dan keselamatan wasit. Asosiasi Sepak Bola Oman sekali lagi berjanji untuk terus mendukung tim wasit Oman yang dipimpin oleh wasit internasional Ahmed Alkaf. Kami tetap yakin dengan kompetensi mereka dan memuji kinerja mereka. Kami berharap mereka terus sukses dalam karir internasional, tulis pernyataan Federasi Oman yang gak punya malu. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!